Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fauzia dengan NPM 2020 1550 0165 yang akan menjelaskan materi tentang wawasan isu lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup. Apa sih isu lingkungan hidup itu? Isu lingkungan hidup merupakan pembahasan mengenai dampak negatif yang muncul dari aktivitas manusia sehingga menimbulkan masalah. Nah, isu lingkungan hidup ini ada dua macam yang akan kita bahas. Yang pertama itu isu dari lingkungan hidup global adalah masalah yang berdampak pada bumi secara keseluruhan dan memerlukan kerjasama lintas negara untuk menanganinya. Lalu, sedangkan isu lingkungan hidup lokal adalah masalah yang berdampak pada bumi secara lebih spesifik di suatu negara dan memerlukan andil masyarakat dalam menanganinya. Nah, dalam isu lingkungan hidup ini memiliki beberapa masalah yang akan kita bahas. Di lingkungan hidup global, masalah yang pertama akan kita bahas itu mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim ini merupakan perubahan jangka panjang dalam pola suhu bumi yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Apa aja sih kegiatan manusia ini yang bisa membuat perubahan iklim? Yang pertama, itu ada emisi dari gas rumah kaca, lalu ada deforestasi, yaitu penebangan serta pembakaran hutan yang mengurangi jumlah pohon. Lalu yang ketiga ada aktivitas industri dan juga energi. Lalu ada kerusakan lapisan ozon dan penggunaan bahan kimia tertentu seperti CFC atau klorofluorkarbon yang merusak lapisan ozon dan berkontribusi pada pemanasan global. Selanjutnya ada juga pertanian dan juga peternakan. Peternakan ini menghasilkan metana, di mana proses pencernaan hewan, sementara pupuk kimia menghasilkan nitrogen oksida. Lalu ada juga transportasi. Transportasi yang kita gunakan. Contohnya ada motor, mobil, bus yang mengeluarkan hasil emisi karbon dioksida dari bahan bakar fosil. Lalu yang terakhir ada juga pembuangan sampah. Tempat sampah menghasilkan metana, salah satu gas rumah kaca yang kuat. Nah, yang kedua, kita akan membahas kehilangan biodiversitas dari isu lingkungan global. Kehilangan biodiversitas ini terjadi ketika spesies tumbuhan dan hewan punah atau populasinya ini menurun drastis akibat perusakan habitat dan juga iklim. Apa sih biodiversitas itu? Biodiversitas itu merupakan keanekaragaman hayati atau istilah yang menggambarkan keragaman bentuk kehidupan yang ada di bumi, mulai dari mikroorganisme, tumbuhan, hewan, dan juga ekosistem yang kompleks. Selanjutnya yang ketiga ini ada polusi. Polusi adalah pencemaran lingkungan oleh zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia, hewan, dan alam. Tetapi selain kesehatan, polusi ini juga dapat memberikan kerugian dalam bidang lainnya seperti ekonomi dan juga sosial, sehingga dapat menurunkan kualitas hidup seseorang. Polusi dapat mencemari udara, air, tanah, bahkan ada yang namanya polusi suara yang berasal dari suara gaduh mesin industri dan juga suara-suara dari aktivitas konstruksi.
Ada juga yang namanya polusi cahaya, yang berasal dari lampu-lampu yang ada di kota dan juga papan iklan di kawasan kota. Nah, selanjutnya ada pengelolaan sumber daya alam, seperti air, tanah, hutan, dan bahan tambang harus dikelola dengan bijak agar dapat terus digunakan di masa mendatang. Sumber daya alam ini dikelola dengan bijak agar keseimbangan ekosistemnya ini terjaga dan tidak rusak sehingga dapat membantu kesejahteraan generasi selanjutnya. Maka dari itu, tiap-tiap negara itu memiliki kebijakan atas pengelolaan sumber daya alam di masing-masing wilayah sesuai aturan negara tersebut. Selanjutnya kita masuk ke isu lingkungan hidup lokal. Masalah yang akan dibahas pertama ada pengelolaan sampah. Adalah salah satu upaya yang sangat urgensi dalam kehidupan masyarakat sosial. Sampah merupakan masalah masyarakat sehari-hari karena sangat krusial. Itu semua akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatasi hal tersebut. Dan juga kurang baiknya perhatian dari pemerintah dalam melakukan solving terhadap pengelolaan sampah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena volume sampah yang terus bertambah setiap tahunnya seiring dengan pertambahan dan juga meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Lalu ada juga praktek open dumping, keterbatasan kapasitas dan juga fasilitas yang tersedia di tempat pembuangan sampah. Lalu ada juga kekurangan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sampah dari sumbernya. Contohnya itu seperti kegiatan memilah sampah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kualitas air. Adalah suatu sumber dari alam semesta yang menjadi kebutuhan masyarakat atau manusia sehari-hari dalam kehidupannya. Tapi isu ini cukup genting karena masyarakat mengalami krisis air bersih. Krisis air bersih tersebut yang mereka alami membuat mereka menjadi sengsara dalam kehidupannya. Nah, rendahnya kualitas air ini disebabkan oleh pencemaran limbah dari domestik. Limbah domestik itu contohnya kayak limbah rumah tangga kayak air cuci piring atau air cuci baju. Terus ada juga dari limbah industri, terus ada juga pertanian dan sedikitnya infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan air bersih. Yang ketiga ada penghijauan, adalah salah satu upaya dalam melestarikan alam dengan mereboisasi kembali paru-paru seperti semula. Kawasan yang ada di pegunungan sudah mulai rata dengan tanah, pohon-pohon yang dulunya sangat banyak tapi sekarang sudah mulai hilang sedikit demi sedikit akibat dari ulah tangan manusia. Dengan penghijauan ini dapat menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, lalu bisa juga mencegah erosi tanah dan dapat mengontrol iklim lokal sehingga mengurangi perubahan iklim yang ekstrim. Yang keempat ada konservasi hutan. Adalah suatu bentuk kawasan hutan yang dikelola dengan cara khusus bertujuan untuk melestarikan alam keanekaragaman. Selain itu, konservasi hutan juga berlandaskan ketahanan ekosistem. Contoh, hutan konservasi di Indonesia antara lain itu ada Taman Nasional Komodo, lalu ada Taman Nasional Gunung Leuser, dan Taman Nasional Lawrence. Pengelolaan hutan konservasi ini dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di dalamnya.
Nah, maka dari itu diperlukannya upaya dan juga solusi untuk mengatasi masalah yang bersangkut pautan dengan isu lingkungan hidup. Eh, yang akan kita bahas upaya dan solusinya itu yang pertama ada pendidikan lingkungan, teknologi ramah lingkungan, kebijakan lingkungan, dan juga partisipasi masyarakat. Nah, yang pertama ada pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan adalah salah satu pendekatan strategis untuk menumbuhkan kesadaran dan juga kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan yang semakin kompleks. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah integritas kurikulum, mengintegritaskan materi lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi agar siswa memahami pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Nah, lalu ada juga contoh program yang telah diterapkan, yaitu pertama ada tahun 2006 program yang disebut dengan Sekolah Adiwiyata, di mana sekolah-sekolah ini mendorong untuk peduli terhadap lingkungan seperti melakukan kegiatan 3R. Lalu di tahun 2019 ada yang namanya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, yaitu memberikan edukasi agar generasi muda dapat beradaptasi dengan perubahan iklim. Selanjutnya ada teknologi ramah lingkungan dalam menghadapi isu lingkungan hidup seperti perubahan iklim, pencemaran, deforestasi, dan juga krisis energi. Berbagai upaya telah dilakukan secara global. Salah satu pendekatan yang paling menonjol adalah penerapan teknologi ramah lingkungan. Upaya yang wajib dilakukan adalah menerapkan teknologi pengelolaan limbah, teknologi energi limbah panel surya, turbin angin, pembangkit listrik tenaga air, dan panas bumi, menggantikan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Upaya ini mengurangi emisi karbon dioksida dan juga polusi udara. Lalu ada beberapa teknologi ramah lingkungan yang sudah diterapkan di Indonesia, yaitu energi baru terbarukan. Contohnya itu ada sun energy yang telah dipasang di PLTS di berbagai sektor industri yang mampu menghemat energi hingga 40%. Lalu ada Internet of Things dan digitalis energi. Selanjutnya ada teknologi dari pertanian ramah lingkungan yang menggunakan teknologi pendampingan PAI dan metode irigasi alternate wetting dan drying yang mengurangi penggunaan air dan emisi metana pada budidaya padi. Selanjutnya ada juga inovasi dalam pengolahan pelabuhan dengan menggunakan kendaraan listrik dan hibrid, serta sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan di sektor maritim. Lalu ada kebijakan lingkungan. Isu lingkungan hidup seperti perubahan iklim dan polusi memerlukan pendekatan sistematik melalui kebijakan yang terencana dan terintegrasi. Kebijakan lingkungan adalah strategi dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Salah satunya adalah regulasi undang-undang lingkungan. Pemerintah mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang mengatur pengelolaan lingkungan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan dari undang-undang ini antara lain mengatur tentang prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,
pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis dan terpadu. Lalu ada juga kewajiban audit lingkungan hidup. Adapun pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun atau B3, ada juga instrumen pengelolaan lingkungan hidup seperti AMDAL. Lalu ada juga pengaturan peran serta masyarakat dan pemerintahan daerah, serta yang terakhir ada pengembangan instrumen pendanaan lingkungan hidup. Yang terakhir ada partisipasi masyarakat terhadap wawasan isu lingkungan hidup sangat penting karena keberhasilan pelestarian lingkungan ini bergantung pada keterlibatan semua pihak. Partisipasi ini dapat berupa edukasi dan kesadaran masyarakat mengikuti seminar, diskusi, atau kampanye lingkungan untuk memahami isu seperti perubahan iklim, pencemaran, dan juga konservasi. Yang kedua ada keterlibatan dan juga kebijakan warga ikut serta dalam musyawarah atau forum lingkungan memberikan masukan terhadap kebijakan daerah atau nasional terkait lingkungan. Lalu hal paling dasar yang bisa dilakukan masyarakat yaitu memilah sampah rumah tangga di rumah sebelum diangkut oleh petugas kebersihan RT atau RW, sehingga nantinya para petugas sampah ini dapat dengan mudah memisahkan sampah-sampah yang dapat didaur ulang dan mana sampah-sampah yang tidak dapat didaur ulang lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak lingkungan hidup terhadap manusia di dalam bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan juga bidang sosial. Dampak di dalam kesehatan dari lingkungan hidup. Yang pertama ini ada dampak positifnya. Lingkungan yang bersih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tubuh pun dapat hidup dengan sehat. Lalu untuk dampak negatifnya, keadaan lingkungan hidup yang buruk dapat mengganggu kesehatan. Terpapar kita dengan lingkungan yang kotor dapat menimbulkan sebuah penyakit. Contoh, seperti polusi udara, itu dapat menyebabkan penyakit paru-paru, berupa kanker atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Adapun juga polusi air yang dapat membuat kita diare atau permasalahan mengenai sistem pencernaan kita. Bisa dilihat dari perbedaan gambar yang ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri, di mana gambar yang sebelah kanan ini adanya sampah-sampah yang menumpuk dan tidak dibersihkan sehingga mengundang hewan-hewan yang dapat menularkan penyakit pada manusia, seperti tikus yang bisa menularkan penyakit pes untuk manusia. Sedangkan gambar yang di sebelah kiri merupakan gambar lingkungan hidup yang bersih dan juga sehat untuk manusia. Lalu selanjutnya di dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu dampak positif. Lingkungan hidup untuk ekonomi itu lingkungan yang bersih, memberikan kenyamanan untuk orang-orang, dan membuat pemandangan menjadi lebih indah. Sehingga jika di bagian tempat wisata itu bersih, contohnya akan menarik pengunjung datang, bahkan turis-turis dari berbagai negara untuk datang, yang membuat ekonomi di tempat tersebut bisa menjadi lebih baik dan
adanya perputaran uang di wilayah tersebut. Lalu dampak negatifnya itu jika lingkungannya rusak dan dapat menyebabkan bencana, maka akan menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum seperti banjir yang merusak rumah warga, jalanan, halte, menyebabkan kerugian baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Nah, selanjutnya ini ada dalam bidang sosial. Yang pertama itu dalam dampak positif. Interaksi yang terjadi dalam waktu yang lama dapat membangun rasa saling percaya dan mempererat hubungan antar individu. Interaksi semacam ini dapat memberikan dampak positif. Contohnya, ada kegiatan gotong royong di suatu wilayah RT di mana para tetangga ini dapat saling berkomunikasi dan bercengkrama, mempererat hubungan tali silaturahmi, dan juga sekaligus dapat melatih komunikasi. Lalu ada juga dampak negatif. Dari kondisi yang buruk dapat menyebabkan kecemasan yang mengganggu kegiatan interaksi. Nah, di akhirnya ini dapat ditarik kesimpulan bahwa isu lingkungan ini merupakan tanggung jawab dari sektor pemerintahan, swasta, dan juga masyarakat untuk mengelola lingkungan hidup yang lebih baik, karena lingkungan hidup yang baik tidak hanya dinikmati oleh diri kita sendiri, tapi juga akan dinikmati oleh banyak orang dan juga untuk generasi selanjutnya. Maka dari itu, kesadaran akan peduli lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Sekian penjelasan untuk materi wawasan isu lingkungan dari saya Putri Fauzia. Terima kasih.